Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya rasanya kita berjumpa di kesempatan ini. Apa kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan tentunya kenikmatan iman Islam. Amin. Baiklah, di sini dengan saya Ambisher yang akan berbagi ilmu-ilmu otodidak sekaligus file-file gratis. Di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi satu aplikasi yang tak kasih nama aplikasi kasirku F.1 beta. Silahkan teman-teman download, yang linknya ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung mencoba dan mengubek-ubek aplikasi kasirku ini ya. Sebelum lanjut, kita diminta untuk login terlebih dahulu, memasukkan username, password, dan hak akses. Kita lihat di sini. Ini kenapa? Agar tidak sembarang orang itu mengakses aplikasi ini. Seperti itu. Jadi kita akan mencoba di kasir untuk user ya, kasir, kemudian kasir, passwordnya kasir, kemudian hak aksesnya itu kita akan mencoba ini administrator ya. Kita akan mencoba administrator. Ternyata di sini invalid, cek username, password, dan hak akses. Seperti ini tampilannya. Nah, kalau seperti ini berarti ada yang salah. Seperti itu kan, berarti kita coba ke user seperti itu. Nah, kalau sudah dirubah seperti ini, kalau misalkan sudah yakin ini benar, maka kita bisa masuk seperti ini. Kemudian kalau kita sudah berhasil masuk, untuk teman-teman yang belum melakukan aktivasi akan disambut dengan tulisan seperti ini. Pesan ini muncul selama Anda belum melakukan aktivasi. Cara aktivasinya nanti di akhir video ini saya kasih tahu caranya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman mendapati tampilan seperti ini, silahkan diabaikan saja karena tidak mengganggu, karena semua menu-menu yang ada dan fitur-fitur yang ada itu tidak dibatasi seperti itu. Baik, langsung kita oke saja. Inilah tampilan dari halaman untuk menu user ya. Jadi kita lihat seperti ini. Untuk user itu ada bagian menu-menu yang tidak bisa diakses. Yang bisa mengaksesnya hanya administrator saja. Misalkan di sini kita ada pengaturan, ini hanya administrator yang bisa mengakses. Kemudian input data itu sama, cetak pengeluaran itu sama, hanya administrator yang bisa mengaksesnya. Untuk lebih jauh penggunaan dari masing-masing menu ini, kita akan mencobanya di menu administrator ya. Kita pergi ke sini ke kunci. Ini fungsinya untuk apa? Ketika teman-teman itu meninggalkan laptop atau PC yang ada aplikasi ini, teman-teman tidak perlu khawatir lagi, karena ketika ada orang yang memakai laptop ini atau siapapun yang memakai laptop ini orang tidak sembarang masuk ya. Jadi harus login terlebih dahulu. Jadi tinggal klik seperti itu, nanti diminta untuk login seperti ini. Nah, kita akan masuk sebagai administrator ya. Kita klik admin untuk username-nya, passwordnya itu admin, kemudian hak aksesnya sebagai administrator. Kalau sudah seperti ini, kita masuk. Nah, ini kita sudah berhasil masuk sebagai administrator ya. Kita akan mencoba di pengaturan terlebih dahulu. Ini pengaturan aplikasi, set nama toko, kemudian add admin. Nah, di sini kita akan coba nama tokonya itu satu, kemudian kita di sini tambahkan telepon SMS garis miring WA ya. Kita akan membuatnya seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan nomor HP kita
seperti itu. Nah, ini alamat silahkan dibuat sesuka teman-teman. Misalkan di sini saya tambahkan satu saja untuk melihat perubahannya ya. Nah, untuk kode nota ini berfungsi untuk memberikan tanda kalau itu nota memang dari teman-teman seperti itu. Jadi misalkan di sini kita rubah menjadi LLSP, ini LLG seperti ini. Nah, kita lihat perubahannya seperti apa, dan formanya teman-teman harus seperti ini, harus diawali dengan garis miring seperti ini, atau misalkan teman-teman ingin membuat tanda strip seperti ini, dan di ujungnya harus dikasih strip juga seperti itu. Nanti teman-teman akan tahu kenapa harus seperti itu ya. Di sini saya buat garis miring saja. Nah, untuk nomor urut ini nantinya akan terinput di kode nama-nama barang yang kita inputkan. Jadi misalkan di sini P-nya kecil seperti ini. Nanti kita akan lihat perubahannya seperti apa. Apakah sudah berhasil kita rubah atau belum seperti itu. Di sini kita juga bisa merubah logo. Misalkan toko teman-teman sudah ada logonya seperti itu. Nah, kita bisa rubah. Yang kita rubah dengan menggantinya kucing ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita sudah atur seperti ini dan dirasa cukup, kita klik atur. Di sini ada informasi data sukses diatur. Kita akan melihat apakah benar data itu sudah berhasil kita atur. Kita klik previewnya. Nah, ini kita sudah berhasil menambahkan seperti yang sudah kita inginkan tadi, SP1, kemudian logonya sudah berubah seperti ini. Ini nomor teleponnya sudah seperti yang kita inginkan tadi. Kemudian di sini ada hormat kami, ini sesuai dengan nama toko yang sudah kita buat. Kemudian kita akan ke add admin. Jadi di sini kita bisa menambahkan admin 1, kemudian admin passwordnya admin, kemudian di sini kita kasih nama administrator misalkan. Kalau sudah, kita klik sukses seperti ini. Kita bisa rubah, hapus, batal dan segala macamnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini kita berarti sudah berhasil menginputkannya. Jadi misalkan di sini kita ingin merubah misalkan 12 seperti ini kan. Nah, karena kita berhasil mengeditnya. Kalau ingin menghapus, silahkan klik di sini, nantinya akan terhapus seperti itu. Kita akan mencoba apakah benar ini sudah berhasil. Admin kita buat admin 2 saja ya. Apa kita sudah berhasil menambahkan admin ini? Kita klik ke kunci admin 1, passwordnya tadi admin, kemudian hak aksesnya itu sebagai administrator. Nah, ini kita berhasil menambahkan 1 admin yang bisa mengakses administrator ya. Kita sudah berhasil. Kalau sudah, kita lanjut ke input data barang. Input data barang kita klik. Di sini kita bisa menambahkan data barang ya, bisa menambahkan data barang. Kita misalkan misalkan di sini kita tambahkan radio seperti itu, nama barangnya radio. Nah, data berhasil disimpan. Kita lihat apakah benar data barang bernama radio tadi sudah kita masukkan. Kita lihat ya, ternyata benar data radio sudah kita masukkan. Kalau teman-teman ingin mengedit, batal, hapus dan segala macamnya di sini kurang lebih fungsinya sama seperti di menu admin, menambahkan admin tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan menginputkan data ini ke input data barang ya. Jadi nantinya kita akan menambahkan harga jual, jumlah dan keterangan. Caranya klik di bagian radio yang ingin kita tambahkan. Nah, klik 2 kali di bagian item yang ingin kita tambahkan. Yang nantinya akan tampil seperti ini. Kode barang, kemudian nama radio.
akan otomatis terisi seperti ini. Tinggal kita menambahkan harganya, misalkan harganya 100 seperti ini ya. Kemudian harga jualnya itu 200, ini 20, 200, ini 200, ini 100, ini 200 ya. Kemudian masuk, jumlah masuk 5, keterangan tidak perlu diisi, atau kalau misalkan teman-teman mengisi silakan saja. Nah, kalau sudah terisi seperti ini, klik simpan, data sukses tersimpan. Kita lihat apakah benar nama radio tadi sudah terinput. Nah, ternyata benar, kita sudah berhasil menginput data barang seperti yang sudah kita buat tadi di pengaturan. Itu SP ini ciri yang nantinya akan tampil di nota seperti itu ya. Untuk fungsi edit, hapus dan batal itu kurang lebih sama seperti yang lain tadi, seperti itu. Kemudian di sini ada hapus file, import dan export file ya. Nah, kita akan mencoba untuk export file. Kita klik import data barang selesai, sukses berarti ya. Nah, kita akan melihat di mana posisi aplikasi ini. Di situ hasil dari eksportan yang sudah kita lakukan, karena ini di posisi desktop ya, jadi akan tampil di desktop seperti ini. Kita akan lihat. Nah, kalau misalkan ada tampilan seperti ini, silakan di yes-kan saja, kemudian cancel. Nah, ini hasil dari ekspor yang sudah kita lakukan ini ya. Jadi kita lihat import yang sudah kita lakukan tadi. Ini ada radio yang sudah kita inputkan. Kemudian kalau misalkan di sini teman-teman ingin menghapusnya, silakan saja dihapus. Atau kemudian kita akan menambahkan misalkan kipas, misalkan jumlahnya 5, harga belinya itu 500, harga jualnya itu 800 misalkan. Seperti ini. Kita tinggal tarik saja seperti ini juga sama, kita tarik seperti ini. Kalau sudah, kita simpan. Kita kembali ke data barang ini ya. Di sini ada fasilitas hapus file. Jadi file-file atau data-data yang ada di database data barang nantinya akan terhapus semuanya. Semua database barang akan dihapus. Anda yakin? Kita yakin saja. Kemudian kita akan import data yang sudah kita buat tadi ya. Kita import, posisinya itu di desktop. Ini kita masukkan. Nah, ini kita sudah berhasil mengimport data yang sudah kita buat tadi ya. Di sini ada kipas, kemudian cuman ada 4 item barang yang kita inputkan di sini, seperti itu. Selanjutnya kita akan ke transaksi tunai. Ini ya, transaksi tunai. Di sini, nah ini yang sudah kita buat tadi ya. Ini nomor nota. Jadi 001-SP-LLG-2020 ini tahun sekarang ya. SP ini 001 itu sebagai kode untuk nota kita. SP seperti yang sudah kita buat tadi sebagai kode, itu nama toko kita, seperti itu. Nah, nanti bisa teman-teman sesuaikan lah untuk apa namanya SP dan LLG nya itu. Jadi tidak ceklek seperti itu ya. Tapi untuk format pembuatannya kurang lebih sama seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di sini mempunyai barcode scanner, jadi seperti itu kan bisa langsung tampil seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi nanti akan otomatis tampil seperti ini. Ada nama barang, harga, jumlah stok. Jadi akan otomatis seperti ini. Kalau misalkan kita tidak mempunyai barcode seperti itu kan, sedangkan pelanggannya itu sudah panjang, kita bisa menggunakan fasilitas di sini nih, kipas seperti ini kan. Nah, kita akan otomatis tampil seperti ini nih ya. Kemudian misalkan apa, stempel ini. Nah, ini yang berkaitan dengan keyword yang kita cari itu stamp, seperti ini akan tampil semuanya seperti ini.
Nah, kalau misalkan sudah ingin kita masukkan, misalkan kita beli 2 misalkan kan. Nah, di sini akan otomatis terhitung 1.600.000 ya. 1.600.000 itu akan terhitung seperti itu otomatis. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin merubahnya silahkan klik 2 kali. Kalau misalkan teman-teman lupa, di sini ada peringatannya ya, klik 2 kali pada transaksi yang ingin dirubah. Jadi silakan teman-teman klik 2 kali di sini. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Kita rubah ini 2, kita ganti menjadi 1 misalkan. Nah, seperti ini akan tampil seperti ini. Kita akan menambahkan seperti ini. Nah, ternyata untuk stempel 2 warna ini misalkan ini tidak jadi kita beli, kita bisa cancel di sini. Ini akan otomatis hanya 1 item saja produk yang akan kita beli. Apa fungsinya kalkulator di sini? Kok ada kalkulator? Ini biasa yang tidak bisa dihitung. Misalkan di sini spanduk ya, spanduk 3 kali 1 misalkan kan. Nah, ini kan tidak ada di apa namanya, di data barang seperti itu kan, di data barang. Jadi kita bisa menghitungnya di sini, misalkan 3 kali 1 kali 1, kemudian harganya 25.000 misalkan. Kita klik di sini, ini akan otomatis terjumlah menjadi 75. Kita copy, kita seleksi seperti ini, kemudian kita Ctrl C di keyboard, kemudian kita Ctrl F di keyboard di harganya, kemudian kita inputkan di sini misalkan beli 2 seperti ini. Nah, ini akan terhitung otomatis seperti ini. Ini ya, jadi akan terhitung otomatis seperti ini. Kemudian di sini ada cancel sudah tadi, kemudian kita pilih print. Ini akan nampak printer yang sudah kita install di laptop atau di PC kita. Kalau sudah, kita lanjut ke pembayaran. Ini akan otomatis tampil seperti ini. Di sini ada nama pelanggan, nomor HP, alamat. Nah, fungsinya untuk apa? Kalau misalkan teman-teman selain offline, toko offline, tapi teman-teman mempunyai toko online, teman-teman difasilitasi untuk mencetak stiker pengiriman. Jadi misalkan kita di sini kita rubah, kita buat namanya Abi Syafia Raisya. Seperti ini, nomor HP-nya 08222 5725086. Alamatnya Jalan Matur RT 07 Muara ini Lubuk Linggau Barat 1 Kota Linggau. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita inputkan, data sudah sukses tersimpan. Kalau sudah, kita klik 2 kali di bagian data yang kita inginkan ini. Nah, ini akan tampil di sini ya. Di sini kalau misalkan 950 misalkan 1 juta. Nah, ini akan terhitung otomatis kembaliannya itu 50 seperti ini ya. Nah, kalau misalkan DP, teman-teman DP seperti itu kan, DP-nya itu 500.000. Nah, ini akan terjumlah secara otomatis. Bayar tunainya itu 500.000 akan terjumlah seperti ini. Jadi DP-nya itu 500 dan sisanya itu 450. Kemudian kalau misalkan teman-teman tidak jadi untuk membeli, nah silakan klik batal sesuai dengan item yang kita beli. Misalkan tadi hanya 1, berarti kita klik batal 1 kali seperti itu. Kalau misalkan ada 5, berarti klik batal sampai 5 kali, tergantung jumlah item yang sudah kita inputkan tadi. Kalau sudah, silakan klik OK. Kita akan cetak. Kalau no berarti tidak ya. Ini kita cetak. Kita lihat. Ini hasil cetak nota yang sudah kita lakukan ya. Di sini ada nomor nota, kemudian di sini nama pembelinya, sesuai dengan yang sudah kita inputkan tadi. Oke. Selanjutnya kita akan ke transaksi pelunasan. Jadi kita klik
nantinya akan tampil seperti ini. Untuk melihat siapa yang melakukan transaksi DP seperti itu kan, kita klik di bagian ini. Selanjutnya nanti akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misalkan banyak seperti itu kan, teman-teman bisa gunakan fasilitas pencarian ini. Kalau sudah ketemu misalkan ini, silahkan klik 2 kali, yang nantinya akan tampil seperti ini. Tadi DP nya 500, kemudian sisanya 450, kemudian transaksinya tunai 500. Nah, kalau misalkan ingin ada pelunasan, silahkan di sini dikopikan saja, kemudian ditaruhkan di sini. Di bagian ini silahkan dikosongkan saja seperti itu. Kalau sudah, silahkan teman-teman klik cetak, atau mau dicetak atau tidak, seperti ini akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya kita close. Kita akan ke pengeluaran. Di sini ada pengeluaran. Ini datanya masih kosong ya. Dan di sini silahkan teman-teman pengeluarannya apa. Misalkan di sini kertas A4, harganya itu 35.000, kemudian jumlahnya 1, ini tanggal sekarang ya 15, status BB. Nah, kemudian di sini ini BB-nya ke siapa, belum bayarnya ke siapa, misalkan ke toko BB misalkan ini ya. Nah, kita tambahkan di sini, simpan. Kemudian untuk menambahkan di bagian ini, silahkan klik 2 kali di nama tokonya ini ya, nantinya akan tampil seperti ini. Kemudian kalau sudah, silahkan disimpan. Data sukses tersimpan, ini ya, seperti ini. Selanjutnya untuk fungsi edit, hapus itu sama seperti sebelumnya. Di sini ada fasilitas cek hutang. Jadi ini tadi kan kita BB belum bayar ke toko BB seperti ini kan. Nah, kita silahkan klik cek hutang. Kemudian di sini biar terlihat seperti itu kan, kita buat 2. Kita simpan. Nah, kemudian kita lihat di sini, ini toko BB, hanya toko BB saja ya. Kemudian belum hutang. Jadi di sini kertas A4 BB 1, karena kita memang di sini memasukkan 1, belum bayar itu kan. Nah, kalau misalkan jumlahnya cuma sedikit, ini seperti ini mudah ya. Tapi kalau misalkan datanya sudah banyak seperti itu, kita akan kesulitan. Makanya di sini akan kita difasilitasi dengan fasilitas seperti ini. Jadi kalau misalkan BB tunai, itu akan terlihat, oh di sini BB sudah bayar seperti itu. Sedangkan kalau misalkan belum bayar, akan terlihat seperti ini. Kemudian kalau misalkan kita ingin bayar lunas seperti ini, klik dua kali di bagian ini seperti biasa, nantinya akan tampil seperti ini. Kita rubah menjadi tunai ini ya. Kemudian kita edit. Nah, ini hasilnya berubah menjadi tunai. Untuk fungsi dari di sini, hapus dan import dan ekspor, ini sama seperti pembahasan sebelumnya. Kemudian kita akan ke laporan. Ini hasil transaksi di hari ini ya. Nah, kita lihat. Nah, ini pemasukan ada 50.000, kemudian ada 500.000, pengeluaran 70.000, kemudian pemasukan pengeluaran ini totalnya 433.000 ini ya. Kalau teman-teman ingin mencetak sebagai laporan, silahkan cetak di sini. Di sini ada cetak laporan pemasukan dan cetak laporan pengeluaran. Dan ini nantinya akan juga mengekspor 2 file, yaitu
data pemasukan dan data pengeluaran. Impornya juga nanti akan otomatis meminta untuk memasukkan data penjualan dan data order ini ya. Di sini nantinya akan terbuat seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan cetak stiker. Di sini kita fasilitasi karena sebagian dari toko sekarang selain ada offline tapi ada online juga. Makanya di sini saya fasilitasi ini untuk memudahkan teman-teman yang ingin mencetak stiker. Nah, ini di sini kalau misalkan belum ada, kita bisa rubah bisa tambahkan, atau kalau misalkan di sini kita mau merubahnya bisa Indonesia Jalan Matnur RT 07 Rahma ke 10 Linggau Barat 1 Kota Linggau seperti ini artinya 08 kita lihat hasil dari pengaturan ini. Nah, ini hasil dari pengaturan yang sudah kita lakukan tadi. Terakhir, teman-teman, kalau agar tidak tampil seperti ini terus menerus ya di bagian-bagian yang ini tidak transaksi ada, hanya di transaksi saja yang tidak. Nah, teman-teman silakan aktifasi. Caranya di aktivasi ini, kemudian di sini ada kode aktivasi. Nah, di sini saya mengambil nomor seri dari harddisk teman-teman, karena kita ketahui setiap harddisk itu berbeda-beda. Nah, nantinya silahkan teman-teman kirim ke nomor WA saya atau di email saya. Nah, dengan melakukan donasi seikhlasnya. Kalau teman-teman ingin sedikit ribet seperti itu kan, berkomentar di bawah dengan mencantumkan kode aktivasi serta email teman-teman, dan silahkan teman-teman berikan kritik dan saran. Mungkin itu ya, mungkin itu. Untuk yang lain-lain silahkan teman-teman tanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.